Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-13. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-13 dibuka dengan menampilkan Steven yang sedang bermalas-malasan sambil saling bermanja-manjaan di atas kasur bersama Elena, yang kemudian diganggu oleh Damon. Damon yang memang sengaja mengganggu mereka lalu mengajak keduanya agar segera bekerja untuk menyelesaikan urusan yang harus segera diselesaikan. Karena tahu Elena adalah bagian dari keluarga Gilbert, Damon kemudian menyuruh Elena untuk mengambil jurnal milik leluhurnya, yang mana di dalam jurnal tersebut terdapat petunjuk mengenai keberadaan Grimoire yang dapat mematahkan mantra Emily yang mengikat Catherine dan 26 vampir lainnya. Dari percakapan mereka juga diketahui ternyata Grimoire adalah sebuah buku yang di dalamnya terdapat mantra yang ditulis oleh Emily. Beberapa saat Damon kemudian pergi. Elena dan Steven kemudian kembali melanjutkan aktivitas mereka di atas ranjang, dan kemudian scene beralih di masa lalu di mana terlihat Damon yang sedang bermesraan bersama Catherine. Di sini terlihat betapa ternyata Damon yang saat itu masih sebagai manusia begitu terobsesi pada sosok Catherine, atau lebih tepatnya begitu terobsesi pada sosok vampir yang baginya sangat luar biasa. Di tengah mereka sedang asik bermesraan, tiba-tiba Emily yang adalah pelayan Catherine datang mengabarkan kedatangan seorang tamu bernama Nona Pearl. Catherine langsung menghampirinya. Nona Pearl kemudian mengajak Catherine untuk berbicara berdua. Dari perbincangan keduanya, Pearl kemudian mengajak Catherine untuk segera pergi bersamanya meninggalkan Mystic Falls sembari memperlihatkannya sebuah botol yang ternyata berisikan vervain yang ternyata sudah digunakan oleh masyarakat Mystic Falls untuk berburu vampir. Catherine yang ternyata sangat betah di Mystic Falls kemudian memilih untuk tetap tinggal karena sangat nyaman hidup bersama dua orang saudara Salvatore, yakni Damon dan Steven. Beberapa saat seseorang memanggil mereka yang ternyata itu adalah Anna, dan dia ternyata adalah anak dari Pearl. Scene kemudian berpindah pada Anna yang tengah mengirim voicemail pada Jeremy untuk mengajak Jeremy bertemu. Di tempat itu juga ternyata ada laki-laki pelayan yang ternyata dia bernama Ben. Dari percakapan keduanya diketahui bahwa ternyata Ben adalah vampir baru yang juga masih perlu banyak belajar untuk mengontrol kemampuannya. Ia dirubah oleh Anna karena Anna sangat membutuhkan dirinya sebagai seorang mata-mata yang ia tugaskan untuk mendekati Bunny. Scene kemudian berpindah pada Elena yang mempertanyakan pada Steven apakah Damon percaya bahwa mereka benar-benar akan membantu Damon. Steven kemudian menjelaskan pada Elena mengenai sifat dan karakter Damon yang sangat tidak menghargai manusia. Damon adalah vampir yang sangat menikmati memburu manusia, sehingga Steven sangat ingin segera menyingkirkan Damon dari kehidupannya. Meskipun mereka bersaudara, namun Steven selalu merasa kehadiran Damon dalam kehidupannya begitu sangat mengganggunya. Beberapa saat terlihat Elena mengeluarkan sebuah foto yang mana dari penuturan Steven, orang yang ada dalam foto itu adalah Jonathan Gilbert. Dari dalam kotak kayu, Elena kemudian mempertanyakan benda yang ada di dalamnya. Dari raut wajah Steven, terlihat Steven mengenali benda itu, namun belum sempat ia menjelaskan, Jeremy datang memotong pembicaraan mereka dengan menanyakan apa yang sedang Elena dan Steven kerjakan. Elena mencoba menjawab seadanya, yang pada akhirnya Jeremy kemudian menyimpulkan bahwa mereka juga tengah mencari jurnal milik Jonathan Gilbert. Elena yang mendengar itu kemudian menanyakan keberadaan jurnal tersebut, yang dijawab Jeremy bahwa jurnal itu ia pinjamkan pada Alaric. Scene kemudian berpindah pada Alaric yang tengah membaca jurnal tersebut, yang mana dari apa yang ia baca kemudian mengantarkan pada sebuah scene di masa lalu di mana terdapat 3 orang yang sedang berdiskusi. Ia adalah Giuseppe, ayah dari Damon dan Steven, beserta dengan Mr. Lockwood dan Mr. Gilbert, yang mana mereka bertiga inilah orang-orang pertama yang mendirikan kota Mystic Falls. Dari percakapan ketiganya saat itu terdengar mereka sedang merencanakan strategi untuk berburu dan memusnahkan vampir. Scene kembali beralih pada Alaric yang sedang menyalin isi dari jurnal tersebut di sebuah mesin fotokopi. Setelah selesai, ia kemudian menyimpan salinan tersebut di dalam sebuah lemari berangkas. Dari tempat lain, Anna terlihat mengendap-endap memasuki ruangan. Alaric kembali di mejanya untuk kembali membaca jurnal tersebut. Beberapa saat, ia menyadari kehadiran orang lain di tempat itu. Alaric yang penuh dengan rasa penasaran kemudian mencari tahu kehadiran orang tersebut. Karena ia merasa sedang dalam bahaya, Alaric kemudian mengambil senjata
senjata yang memang telah ia siapkan dan lalu kembali mencari sosok yang mengganggunya. Tiba di sebuah ruangan, Alaric yang mendapati orang yang mengganggunya kemudian langsung menembakkan senjata kayunya. Orang yang diserang yang ternyata adalah Steven dengan sigap menangkap kayu yang terlontar dari senjata tersebut. Karena tahu senjatanya dapat dengan mudah dijinakkan, Alaric kemudian mencoba untuk menembak kembali. Namun Steven dengan kecepatannya kemudian langsung menyergap Alaric dari belakang lalu membanting tubuh Alaric sembari menyuruh Alaric untuk tetap diam di tempat. Alaric yang terpojok kemudian menuruti perintah Steven. Steven lalu menanyakan tentang identitas Alaric sebenarnya sembari meyakinkan Alaric bahwa ia tidak akan menyakiti Alaric. Alaric yang merasa dirinya sedikit aman kemudian mulai bercerita semua tentang dirinya termasuk istrinya yang telah tewas dimangsa oleh vampir. Steven kemudian lalu menanyakan tentang jurnal milik Jonathan. Namun keduanya menyadari bahwa jurnal tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Scene kemudian berpindah pada Anna yang terlihat sedang membaca jurnal tersebut. Dari sini kita ketahui bahwa Anna ternyata mencuri kesempatan mengambil jurnal tersebut ketika Alaric sedang sibuk bersama Steven. Dari apa yang dibaca Anna, terdengar suara Jonathan yang bercerita tentang wanita yang ia kagumi yang tak lain adalah Nona Pearl. Suara tersebut juga mengantarkan kita pada scene di masa lalu di mana Pearl dan Catherine sedang berdiskusi tentang rencana mereka untuk segera pergi yang selalu ditunda oleh Catherine. Pearl mencoba membujuk Catherine untuk segera pergi, namun Catherine meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Beberapa saat terlihat Jonathan mendatangi mereka lalu meminta waktu untuk berbicara berdua bersama Nona Pearl. Scene kemudian berpindah pada keluarga Salvatore, yakni Giuseppe, Damon, dan Steven. Mereka berdiskusi mengenai keberadaan vampir. Damon dan Steven tak begitu terkejut mendengarnya sebab kita tahu bersama bahwa keduanya telah menjalin hubungan bersama Catherine yang adalah seorang vampir. Ayah mereka kemudian mengajak keduanya untuk membantunya membasmi vampir tersebut. Dengan ragu, keduanya mengiyakan ajakan ayahnya meski terlihat jelas Damon dan Steven enggan melakukan hal tersebut. Kembali di masa sekarang, terlihat Damon yang sedang memotong tomat sambil berbicara dengan Bibi Jenna. Entah kapan keduanya mulai akrab, namun Damon terlihat sangat dekat dengan Jenna. Keduanya terdengar saling membahas mengenai kisah asmara mereka. Beberapa saat, Elena datang dengan menampakkan wajah heran melihat keakraban antara Damon dan bibinya. Scene kembali pada Steven yang masih berbicara bersama Alaric. Steven terus menggali mengenai identitas Alaric serta tujuannya datang ke Mystic Falls. Alaric kemudian menceritakan yang sejujurnya termasuk kematian istrinya yang telah tewas diterkam oleh Damon. Steven mencoba mengingatkan Alaric untuk tidak melanjutkan tujuannya untuk balas dendam pada Damon, karena itu akan sangat berbahaya. Alaric menyangkal bahwa ia hanya ingin mengetahui kejelasan tentang istrinya yang setelah diterkam Damon ternyata jasadnya tak pernah ditemukan lagi. Steven yang sedikit iba kembali mengingatkan pada Alaric jangan sampai Damon mengetahui tujuan Alaric datang ke Mystic Falls, karena jika itu terjadi maka Damon akan datang untuk membunuh Alaric. Dengan nada optimis, Alaric meyakinkan bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. Namun lagi dan lagi Steven kembali mengingatkan bahwa Alaric tak akan mampu melawan Damon. Alaric terdiam mendengar itu. Steven kemudian menawarkan diri akan membantu Alaric dan Alaric akan aman bersamanya. Kembali di rumah Elena, Damon mencoba untuk menginterogasi Elena akan niat Steven yang ingin membantunya. Damon terlihat masih tidak percaya hingga ia harus mendapatkan jawaban yang meyakinkan dari Elena. Dengan tegas, Elena meyakinkan Damon bahwa Damon bisa mempercayai Steven. Kembali di masa lampau di mana terlihat Damon dan Steven sedang memperhatikan ayahnya bersama Catherine yang sedang memainkan sebuah permainan yang terlihat mirip dengan permainan golf. Melihat keduanya yang nampak bersenang-senang, Damon benar-benar tak ingin jika sampai ayahnya tahu identitas Catherine yang sebenarnya. Sebab jika ayahnya sampai tahu, sudah pasti ayahnya sendiri yang akan membunuh Catherine. Karena hal tersebut, Steven mengajukan cara di mana ia akan menceritakan yang sebenarnya pada ayahnya terkait sosok Catherine. Namun, Damon langsung menolak usulan Steven, sebab itu sama saja dengan membunuh Catherine. Ayahnya tak akan pernah bisa menerima sosok vampir berkeliaran di Mystic Falls menebar teror dan memangsa warga. Karena hal itu, Damon meminta Steven untuk berjanji tidak akan menceritakan hal tersebut pada ayahnya. Dan dengan sedikit ragu, Steven pun berjanji. Kembali pada Damon dan Elena di masa kini, keduanya kembali berdiskusi mengenai arti sebuah kepercayaan, yang mana Damon setidaknya menaruh kepercayaan pada Elena yang akan membantunya. Dengan keyakinan itu, Damon kembali mempertegas keinginannya bahwa ia hanya ingin mendapatkan Catherine, sembari juga memberi ultimatum terhadap Elena dan Steven yang sekiranya dapat menghalangi rencananya tersebut.
Masih di rumah Elena, Damon terlihat bermain game bersama Jeremy. Beberapa saat, keduanya sedikit membahas mengenai Anna yang tiba-tiba saja mengganggu mereka. Di belakang mereka, Bibi Jenna memberi kode pada Elena tentang betapa kerennya Damon. Namun, Elena meyakinkan bibinya bahwa Damon adalah lelaki yang brengsek. Jelas, kata-kata itu sengaja dikeluarkan oleh Elena karena ia tahu Damon mendengar percakapan mereka. Setelah itu, keduanya pun berbicara mengenai status adopsi Elena yang belum ia beritahukan pada Jeremy karena Elena menganggap Jeremy masih belum siap untuk mendengarnya. Beberapa saat, Steven datang ke rumah Elena dan sedikit terkejut mengetahui Damon juga berada di rumah Elena. Beralih pada Bunny dan Ben, keduanya terlihat begitu sangat dekat dan saling membahas tentang kesukaan mereka masing-masing. Sampai akhirnya Ben mengarahkan pembicaraan pada Elena, yang mana di sini terlihat Ben sedang menginterogasi Bunny terkait Elena yang juga menjadi targetnya. Beralih pada Damon, Steven, dan Elena. Steven memberitahukan bahwa ia tidak mendapatkan jurnal tersebut karena telah lebih dulu diambil oleh orang lain yang kita ketahui bahwa itu adalah Anna. Mendengar itu, Damon kemudian mencari tahu siapa lagi yang terlibat dengan jurnal tersebut. Steven hanya terdiam dan sorot kamera mengarah pada Jeremy. Melihat itu, Damon kemudian mendatangi Jeremy sembari menanyakan mengenai siapa saja orang yang mengetahui tentang jurnal tersebut. Dengan sedikit bingung karena Jeremy merasa aneh dengan semua orang yang begitu terobsesi pada jurnal tersebut, Jeremy pun menjawab bahwa Anna pun mengetahui tentang jurnal tersebut. Beberapa saat, telepon Elena kemudian berdering. Yang menelpon adalah Bunny yang mengabarkan betapa ia sangat senang dengan kencannya bersama Ben. Percakapan keduanya tentunya juga dicuri dengar oleh Ben. Karena tak ingin mengganggu Bunny terlalu lama, Elena kemudian mematikan telepon setelah sebelumnya berpesan agar Bunny menikmati kencannya. Setelah telepon mati, Steven menghampirinya sembari mengabarkan bahwa Damon telah pergi bersama Jeremy untuk menemui Anna. Mendengar itu, Elena menjadi sedikit khawatir jika Damon lebih dulu mendapatkan jurnal tersebut dari mereka. Namun Steven menenangkan Elena dan mengatakan bahwa ia memiliki salinan jurnal tersebut yang ia dapatkan dari Alaric. Beralih pada Anna yang terlihat mendatangi Jeremy. Damon yang memantau keduanya terlihat begitu terkejut ketika melihat Anna. Keterkejutan Damon mengantarkan kita pada scene masa lalu di mana terlihat Nyonya Pearl, Damon, dan Catherine. Mereka terdengar membahas mengenai perven yang diberikan pada Nyonya Pearl. Damon kemudian menyela mereka dengan menanyakan mengapa mereka begitu sangat tenang di tengah orang-orang yang sedang memburu mereka. Dengan tersenyum, Nyonya Pearl meyakinkan bahwa tidak akan ada yang dapat mencurigai mereka sebab mereka adalah vampir yang dapat berjalan di siang hari karena bantuan cincin yang mereka dapatkan dari Emily. Beberapa saat, pembicaraan mereka dipotong oleh Anna yang mendatangi mereka. Melihat kedatangan anaknya, Nyonya Pearl kemudian menghampiri Anna lalu memeluknya dan adegan kembali pada Damon yang dengan wajah terkejutnya terus memandang ke arah Anna. Scene kemudian berpindah pada Steven dan Elena yang sedang membaca isi dari salinan jurnal tersebut. Dari apa yang mereka baca, rahasia mengenai keberadaan Grimoire tersebut mulai terkuak. Dari kalimat terakhir yang dibaca oleh Steven, tulisan itu mengisyaratkan tentang letak buku mantra tersebut tersimpan, dan ternyata buku itu terkubur bersama ayah Steven. Adegan kemudian kilas balik memperlihatkan Steven yang mendatangi ayahnya untuk berdiskusi mengenai vampir. Steven menanyakan tentang rencana ayahnya untuk memburu vampir, yang mana bagi Steven apakah ada kemungkinan bahwa vampir sebenarnya tidaklah jahat. Jelas Steven sedang merujuk pada hubungannya dengan Catherine di saat itu. Mendengar pertanyaan itu, ayah Steven kemudian mulai mencurigai Steven tentang kemungkinan Steven mengenal seorang vampir. Namun dengan tegas Steven meyakinkan ayahnya bahwa ia sama sekali tak mengenal satupun vampir. Meski kita tahu itu adalah sebuah kebohongan, ayah Steven kemudian menjelaskan mengenai vampir yang ia ibaratkan bagai iblis yang berasal dari lembah terdalam neraka. Dengan kemampuan mereka yang dapat mengontrol pikiran dan memangsa manusia, maka sudah sepatutnya vampir harus segera dimusnahkan. Steven terdiam karena ia tak berani mendebat ayahnya. Percakapan keduanya pun ditutup dengan ayah Steven yang memberi Steven segelas minuman keras. Scene kemudian berpindah pada Anna yang baru saja pulang. Ketika ia menutup pintu, Damon yang ternyata tepat berada di balik pintu kemudian langsung menyerang Anna. Damon memojokkan Anna pada dinding. Keduanya pun saling mencekik satu sama lain. Beberapa saat, keduanya pun saling melepaskan cengkeraman. Adegan kemudian berpindah pada Steven dan Elena yang tengah berada di kuburan ayah Steven. Terlihat keduanya membawa alat untuk menggali kuburan tersebut. Karena merasa iba pada Steven, Elena kemudian meminta maaf jika Steven harus membongkar
membongkar kuburan ayahnya sendiri. Steven hanya terdiam dan kembali teringat pada kenangan masa lalu di mana terlihat ia dan Catherine yang sedang asik bercumbu. Ketika Catherine asik menghisap darah Steven, tiba-tiba saja tubuh Catherine mengalami kejang dan ia merasa kesakitan. Steven terkejut melihat itu dan berusaha untuk menolong Catherine. Tiba-tiba ayahnya datang lalu memerintahkan Steven agar memanggil sheriff untuk memusnahkan Catherine. Steven yang terkejut dan juga bingung mengapa ini bisa terjadi kemudian mendapatkan penjelasan bahwa ternyata minuman yang diberikan ayahnya tadi ternyata telah tercampur dengan vervain. Itulah yang akhirnya melumpuhkan Catherine. Scene kemudian kembali pada Damon dan Anna. Damon menanyakan mengapa ia baru bertemu dengan Anna, sementara Anna ternyata sudah sangat lama berada di Mystic Falls. Anna menjelaskan bahwa selama ini ia menjalankan misinya dengan sangat rahasia dan hanya memanfaatkan orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Dari penjelasan Anna terkuak pula bahwa ternyata dialah orang yang telah mengubah Logan menjadi vampir lalu memerintahkannya untuk mendapatkan jurnal milik Jonathan Gilbert yang ada pada keluarga Elena. Anna kemudian menjelaskan dengan sangat rinci mengenai cara untuk mengeluarkan para vampir yang ada di dalam kuburan tersebut. Anna kemudian memberikan jurnal tersebut pada Damon untuk membacanya sembari mengajak Damon untuk bekerja sama mengeluarkan para vampir tersebut. Namun setelah membaca jurnal tersebut, Damon mengatakan bahwa ia lebih senang bekerja sendiri kemudian pergi meninggalkan Anna. Adegan kemudian berpindah pada Bunny dan Ben yang terlihat tengah bersiap-siap untuk berpisah. Bunny yang begitu sangat bahagia kemudian terlihat mencium Ben. Namun tiba-tiba saja ia mendadak merasakan sesuatu. Bunny melepaskan ciumannya pada Ben yang membuat Ben menjadi heran. Bunny terlihat berusaha untuk bersikap tenang sembari mencari cara untuk menjauh dari Ben karena ia tahu Ben adalah vampir. Ketika berniat hendak pergi, Ben yang curiga kemudian langsung menangkap Bunny. Kembali pada Steven dan Elena yang tengah menggali kuburan ayah Steven. Ketika peti mati telah terbuka, dari dalam peti yang berisi tengkorak ayah Steven, Steven kemudian mengeluarkan sebuah buku yang sudah terlihat sangat tua. Namun belum saja Steven dan Elena membaca, Damon datang sembari meminta buku itu agar diberikan padanya. Steven yang menyadari bahwa Damon telah mengetahui bahwa ia telah berbohong, kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan buku tersebut. Damon berusaha menahan amarahnya karena merasa dikhianati. Ia kemudian meminta buku tersebut. Steven berusaha menghalangi Damon, namun Damon dengan segala tipu dayanya kemudian mengancam Steven dengan cara meminumkan darah vampirnya pada Elena lalu membunuhnya. Dengan begitu Elena pun akan berubah menjadi vampir. Namun Steven tentu tidak menginginkan hal tersebut. Dengan terpaksa ia kemudian memberikan buku tersebut. Beberapa waktu berselang, Steven dan Elena kembali ke rumah. Elena mengeluhkan dirinya yang baru saja meminum darah Damon. Steven mencoba menenangkan Elena dengan mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja selama Elena tidak mati, maka ia tidak akan berubah menjadi vampir. Jawaban itu membuat Elena sadar Steven terlihat sedikit resah pada dirinya. Elena kemudian menanyakan tentang keadaan Steven. Steven yang pasrah pada kegagalannya kemudian menyadari bahwa semua itu terjadi karena kesalahannya. Ialah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tertangkapnya Catherine dan 26 vampir lainnya karena dulu tanpa sengaja memberitahukan tentang identitas Catherine pada ayahnya. Namun dengan berbesar hati, Elena menenangkan Steven bahwa itu bukanlah kesalahannya. Dengan begitu, Steven terlihat menjadi sedikit tenang. Steven kemudian pergi untuk meminta obat pada bibi Jenna. Beberapa saat, Jeremy pun datang. Sejenak menyapa Steven lalu menanyakan tentang keberadaan Anna. Mendengar nama Anna, Steven sedikit terkejut. Lalu kilas balik mengantarkan kita pada scene di mana ketika itu Steven menyaksikan Anna dan ibunya yang sedang terlihat gusar dengan kondisi yang semakin tidak baik untuk para vampir. Nona Pearl kemudian menyuruh Anna untuk memanggil Emily sementara ia akan menemui Jonathan. Kesalahan bagi Pearl, ternyata pada saat itu Jonathan sedang memegang kompas vampir yang pada saat itu juga Jonathan langsung mengetahui identitas Nona Pearl. Karena identitasnya telah diketahui, Nona Pearl kemudian memohon untuk tidak dibunuh. Namun Jonathan yang telah bersumpah untuk membasmi para vampir tentu tidak menggubris permohonan itu. Meski sebenarnya ia mencintai Nona Pearl, namun ia tak ingin ambil resiko. Jonathan kemudian berteriak memberitahukan teman-temannya tentang identitas Pearl. Karena tak ingin mati konyol, Pearl kemudian berlari dengan kecepatannya. Namun sayang, satu tembakan dari pemburu vampir lainnya tepat bersarang di punggung Nona Pearl. Seketika ia tumbang dan hal itu pun juga disaksikan oleh Anna yang datang bersama Emily. Anna yang tahu ibunya dalam bahaya langsung bergerak untuk menyelamatkan ibunya. Namun Emily menahannya dan berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan berusaha menyelamatkan semua vampir yang tertangkap.
tertangkap. Scene kembali pada Steven yang nampak menyadari sesuatu. Dengan kecepatannya, ia kemudian kembali ke kamar Elena sembari memanggil nama Elena. Namun kamar itu telah kosong, yang mana bisa kita asumsikan bahwa saat itu Anna telah menculik Elena. Dan episode ke-13 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton ulasan serial Vampir Diaries ini. Sampai jumpa di ulasan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk membantu saya untuk men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang-orang yang menonton ulasan video ini. Sekian dan terima kasih.